Pemirsa, Indonesia tegas dukung Palestina, sementara itu semakin banyak negara yang memberi dukungan kemerdekaan Palestina di sidang PBB. Lantas bagaimana nasib warga Palestina? Untuk membahas kami telah terhubung dengan dosen hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Profesor Teguh Reza Syah. Selamat malam, Prof. Selamat malam, salam dari Jakarta. Selamat malam. Selamat malam, Profesor. Prof, 147 dari 193 negara anggota PBB ini mendukung Palestina merdeka, Prof. Lantas bagaimana pendapat Anda? Kenapa sampai saat ini seolah-olah ini Israel kenapa masih berani gitu untuk membabi buta tetap melakukan serangan kepada Palestina? Bagaimana pendapat Anda, Prof? Terima kasih. Israel memang tidak pernah mengakui Palestina. Israel selalu menolak solusi dua negara, dan Israel tahu persis di belakang dia ada Amerika Serikat yang memiliki hak veto. Dalam bayangan Israel, Palestina itu harus musnah, paling tidak keluar dari wilayah. Kemudian pada saat yang sama Amerika Serikat hendaknya selalu menjamin keamanan posisi Israel dan posisi Amerika Serikat ini di Dewan Keamanan PBB. Jadi ini adalah suatu situasi yang menjanjikan, tapi juga pada saat yang sama membahayakan. Karena kalau gelombang masyarakat dunia sudah lebih dari 145 ini mendukung Palestina, berarti kan kecenderungan global sudah ke sana dan Israel semakin tersudut. Apalagi jumlah negara yang abstain berkurang, jumlah negara yang selama ini mendukung Israel berkurang. Jadi ini adalah sebuah situasi yang sangat beresiko tinggi, dan saya sangat berharap dalam pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto beberapa jam lagi hal ini diulas, bukan hanya mengatakan mengapa hal ini terjadi, tapi bagaimana menjawabnya. Jadi kita sama-sama menantikan jawaban dari Presiden kita di forum yang sangat bergengsi di dunia ini. Dan saya sangat berharap pidato Bapak Presiden kita akan menjadi a memory of the world atau kenangan bagi dunia untuk puluhan tahun ke depan. Baik, Profesor. Lalu bagaimana pendapat Anda, Prof, terkait dengan pidato Presiden Prabowo sendiri di sidang umum PBB terkait dengan dukungan Indonesia yang dengan tegas Presiden Prabowo ini mendukung Palestina begitu? Kita lihat dari body language. Ya, cara beliau berjalan itu sangat percaya diri. Kemudian beliau memberi salam hormat kepada wakil dari Prancis dan wakil dari Kerajaan Arab Saudi, dan langsung masuk kepada kata kunci. Kata kunci adalah tragedi, women and children, kemudian famine, human catastrophe, kemudian violence against innocent people. Ini adalah kosakata yang dimengerti oleh seluruh dunia. Kemudian juga beliau mengatakan bahwa penyelesaian masalah Palestina ini akan merupakan pertaruhan bukan hanya bagi Israel tapi juga bagi Palestina dan juga bagi dunia. Jadi harus ditangani dengan secara sungguh-sungguh. Dan yang menarik adalah statement beliau yang mengatakan pada saat nanti Israel mengakui Palestina, maka Indonesia juga akan langsung mengakui Israel. Ini adalah jawaban yang positif, tapi menuntut penjelasan lebih lanjut. Karena apakah yang dimaksud dengan pengakuan itu adalah pada jam yang sama atau pada forum yang sama, ataukah nanti kita akan berbicara tentang detail-detail daripada hubungan diplomatik dengan Israel. Karena banyak negara-negara di Timur Tengah yang menyesal karena berhadapan dengan Israel, berhadapan dengan negara yang senantiasa ingkar janji. Kalau berjanji itu bohong, kalau terlibat dalam perundingan itu ingkar, dan pada saat nanti sudah ada kerjasama, mereka akan menggunting dalam lipatan. Maka ini adalah hal-hal yang kita cukup waspadai. Tapi yang menarik adalah statement beliau di detik terakhir mengatakan peace now, we need peace immediately. Ini adalah pesan-pesan yang sangat dimengerti oleh masyarakat dunia. Jadi seluruh kosakata yang disampaikan oleh Pak Prabowo beberapa jam silam itu sangat menjanjikan, kemudian sangat menggugah dan penuh dengan nuansa optimistik. Jadi saya sangat berharap kekuatan yang sama juga akan dikeluarkan dalam beberapa jam lagi. Ini adalah pidato yang paling bergengsi. Ada potensi pidato ini akan menjadi kelanjutan dari pidato Bung Karno 60 tahun silam dalam forum, 65 tahun silam dalam forum yang sama dengan judul pidato To Build the World Anew. Terima kasih. Baik, jadi selain di situ begitu tegas Indonesia mendukung Palestina sendiri, juga dengan tegas di sana Presiden Prabowo itu mengajak dunia begitu ya, Prof, untuk berdamai saat ini, bukan hanya memikirkan Palestina saja sebenarnya, tapi secara luas sebenarnya ada nilai positif di sana yang tentunya ini tersirat kedamaian. Begitu ya, Prof ya?
antar kedua negara. Dan Indonesia memang masih punya tugas bagaimana membagi peran dari seluruh negara yang ada di dunia. Jangan sampai mereka hanya sekedar mengakui tapi tidak melakukan perombakan di dalam negeri, tidak mempersiapkan Palestina menjadi negara yang berdaulat, merdeka dan bersatu dan hidup berdampingan dengan Israel. Dan untuk itu kita menantikan nanti resep-resep apa yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan bukan hanya kita yang menunggu, dunia juga sedang menunggu karena Indonesia adalah tokoh di ASEAN, di OKI, di GNB, di Liga Arab, di APEC, di IORA dan di banyak sekali forum, dan kita dikenal sebagai negara yang menenangkan, menyejukkan, mendamaikan dan mempersatukan. Baik, Profesor Reza, terima kasih banyak atas waktunya. Kita tunggu bersama, semoga keputusannya bisa segera kita saksikan bersama, dan tentunya kita harapkan kedamaian dan kejelasan untuk hidup Palestina ke depannya dan juga warganya. Terima kasih Profesor atas waktunya, sehat selalu Prof. Sampai ketemu kembali. Terima kasih. Terima kasih. Ribuan pekerja dan warga turun ke jalan di Catania, Italia. Solidaritas warga Palestina di Gaza juga unjuk rasa di Milan dan berujung ricuh. Protes unjuk rasa di Milan, Italia berujung rusuh. Alhasil polisi pun mengeluarkan gas air mata. Bentrokan meletus saat para pengunjuk rasa mencoba memblokir jalan utama. Polisi merespon dengan gas air mata dan maju dengan perisai dan tongkat. Serupa dengan Milan, di Catania, ribuan warga dan pekerja turun berunjuk rasa. Mereka mendeklarasikan akan mogok bersama selama 24 jam di sektor publik dan swasta. Ha distrutto un popolo e il futuro di un popolo uccidendo questi bambini. Io sono una madre, sono una pediatra e condanno fermamente quello che stanno facendo i sionisti, questi maledetti di destra estrema che stanno distruggendo un popolo. Genocidio, questa è la vera parola. Che stanno aspettando di ricevere il cibo e terrorismo. Ecco, l'Europa dovrebbe avere il coraggio di sanzionare Israele, di interrompere qualsiasi rapporto commerciale e di provare a fermare anche istituzionalmente questa tragedia. Però il popolo sta rispondendo, guardate quanti siamo. Sementara itu, pemerintah Italia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Giorgia Meloni mengutuk korban sipil yang menjadi korban di Gaza. Namun ia tetap berhubungan dengan Israel dan tidak termasuk kelompok yang mengakui Palestina sebagai negara di Majelis Umum PBB. Israel terus membombardir Palestina hingga detik ini. Pengakuan Palestina sebagai negara dan banyak negara mendukung kemerdekaannya tidak menjadikan Israel menghentikan serangan militer. Satu persatu bangunan tinggi dan kawasan pemukiman pengungsi di Gaza masih dibombardir rudal Israel. Para relawan masih mencari korban di reruntuhan demi reruntuhan bangunan. طلب باستغاثة في مفترق السامر. قامت وحدات الإنقاذ والإطفاء في التوجه للمكان. عند وصول المكان تفاجأنا في استهداف مربع سكني كامل على رؤوس ساكنيه. قامت وحدات الإنقاذ بانتشال عدد من المصابين وأيضا عدد من الشهداء، وما زالوا عدد أيضا مفقودين تحت الأنقاض، وما زالت طواقمنا في الإطفاء تتعامل في نفس هذا المكان، وما زالت النيران مشتعلة، ورغم قلة الإمكانيات ما زلنا نكمل في هذا العمل وإطفاء وإخماد هذه الحريق. Konflik Israel-Hamas dimulai sejak 7 Oktober 2023. Tercatat hingga saat ini jumlah korban tewas lebih dari 65.000 dan melukai lebih dari 166.000 orang.